Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 hari ini adalah jadwal pelajaran matematika. Nah, seperti biasanya untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi dimensi 2. Minggu yang lalu sudah sempat saya berikan tugas tentang dimensi 2, tapi masih banyak siswa yang merasa kebingungan karena mungkin belum saya jelaskan ya. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait materi dimensi 2. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dimensi 2 itu? Contohnya benda apa aja? Jadi dimensi 2 itu adalah benda-benda yang merupakan sebuah gambar. Jadi bukan bangun ruang. Jadi dimensi 2 itu hanya memiliki panjang dan lebar. Dia tidak memiliki tinggi atau volume. Itu adalah benda-benda yang termasuk dimensi 2. Oke, yang pertama pengertian sudut. Nah, di dalam dimensi 2 nanti kita akan mempelajari tentang sudut, di mana sudut itu adalah merupakan dua sinar garis. Jadi dua sinar garis yang bertemu di titik pangkal. Bisa dipahami ya. Jadi di sini ada dua sinar garis, di mana sinar garis BC dan sinar garis BA. Dilihat buku halaman 5. Nah, sedangkan titik B ini merupakan titik pangkal, sehingga sudut itu adalah dua sinar garis yang bertemu di titik pangkal. Nah, sudut itu ada beberapa macam, antara lain yang paling familiar, yang sering kita mudah ingat itu adalah sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku itu adalah sudut tegak lurus ya. Dia memiliki sudut 90 derajat. Ada lagi sudut lancip. Nah, sudut lancip ini adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku, di mana sudutnya kurang dari 90 derajat. Ketiga ada sudut tumpul, sudut yang lebih besar dari 90 derajat, yaitu besarnya lebih dari 90 derajat. Yang keempat sudut lurus. Di sini sudutnya berupa garis lurus. Jadi di sini ada titik. Nah, ini berupa garis lurus. Besarnya berapa? 180 derajat. Sudut refleks. Sudut refleks itu adalah sudut yang lebih besar dari sudut lurus, sehingga besarnya lebih dari 180 derajat. Sudut satu putaran. Sudut satu putaran itu adalah merupakan bentuk lingkaran, sehingga besar sudutnya adalah 360 derajat. Jadi ini ketika kalian ditanya sebutkan macam-macam sudut, berarti kalian jawabnya adalah ini ya. Oke, bisa dipahami. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam sudut, berarti kita harus tahu satuan dari sudut itu sendiri. Satuan dari sudut itu adalah derajat, di mana derajat adalah satuan ukuran sudut yang dilambangkan dengan 0 kecil di atas angka. Jadi seperti ini. 1 derajat. 1 derajat. Ya. Di sini 360 derajat. Udah bisa ya. Nah, untuk pengukuran derajat sendiri itu bisa kita ubah menjadi bentuk menit dan detik. Jadi kalau ada 1 derajat sama dengan 60 aksen 1 ini, aksennya hanya 1, berarti bacanya 60
menit. Kalau aksennya ada 2 berarti bacanya ada 60 detik. Sehingga 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Itu bacanya. Oke, bisa dipahami ya. Sehingga 1 derajat sama dengan 60 detik. Sudah diketahui di sini bahwa 1 derajat sama dengan 60 menit. Nah, sekarang 1 derajat ini berapa detik? Berarti untuk lebih memahaminya kita gunakan ini. 1 derajat 60 menit. Nah, 1 menit berapa? 60 detik. Berarti dikali 60 sama dengan 3600 detik. Saya ulangi. Nah, 1 derajat berapa detik? Oke. 1 derajat berapa detik? 1 derajat adalah 60 menit. Nah, 1 menitnya berapa? 1 menit ada 60 detik. Berarti kalau 60 menit berapa detik? Ya, 60 dikali 60. 60 menit dikali 60 karena 1 menitnya adalah 60 detik. Sehingga 60 kali 60 sama dengan 3600. Itu ya. Nah, kemarin sudah saya beri soal sebagai berikut. Soal, nyatakan ke dalam satuan yang ditentukan. 10 derajat sama dengan titik-titik menit sama dengan titik-titik detik. Berarti 10 derajat ini berapa menit? Tadi 1 derajat dikatakan adalah 60 menit. 1 derajat sama dengan 60 menit. Berarti kalau 10 derajat ya 10 kali 60. Berarti hasilnya berapa? Sama dengan 600 menit. Nah, 600 menit ini berapa detik? Ya berarti tinggal dikalikan dengan 60. 600 kali 60 sama dengan 36.000 detik. Selanjutnya 25 derajat sama dengan 25 kali 60. Berarti hasilnya adalah 25 kali 6 150 ya. Berarti 1500. Nah, 1500 menit ini berapa detik? Ya tinggal kita kalikan. 1500 dikali 60 sama dengan hasilnya dihitung sendiri. Nah, yang 30 ini coba dihitung sendiri untuk latihan di rumah. Oke. Sekarang diperhatikan pada buku halaman 6. Di situ ada contoh soal dan pemecahan. Nyatakan ke dalam satuan yang ditentukan. Nah, caranya sama. 10 derajat sama dengan berapa menit sama dengan berapa detik. Tinggal kita mengalihkan 60. 10. Jadi jawabannya ini 10 derajat sama dengan 10 kali 60 menit sama dengan 600 menit. Nah, berapa detik? Ya tinggal kita kalikan lagi dengan 60. Berarti ini bisa kita kerjakan seperti ini. 600 kali 60 sama dengan 36.000. Sama kan jawabannya? Nah, oke ya. Sekarang untuk yang bentuk koma, 15,5 derajat itu berapa derajat berapa menit? Nah, berarti yang kita jadikan menit itu hanyalah yang di belakang koma, sehingga 15 derajat ditambah 0,5. Kalau 15-nya sudah dipakai, berarti sisanya tinggal 0,5 atau setengah. Ini kan 15 setengah. 15 setengah itu berapa? 15 ditambah setengah. Bisa dipahami ya? 15 ditambah setengah.
Nah, 15-nya ini karena di sini ada dua bentuk derajat sama menit, berarti 15-nya tetap dalam bentuk derajat. Sedangkan yang diubah ke dalam menit yang mana? Yang setengah. Setengah kali 60 menit. Jawabannya adalah 30 menit. Jadi 15 derajat 30 menit. Nah, kalau masih bingung saya beri contoh lagi. Misalkan di sini 20,5 derajat sama dengan titik-titik derajat titik-titik menit. Nah, caranya seperti ini. Bilangan yang utuh adalah 20. Berarti di sini dibuat 20 derajat. Nah, sisanya berapa? Setengah derajat. Berarti sisanya ini adalah 0,5 kali 60 menit sama dengan 20 derajat. 0,5 kali 60 adalah 30. Satuannya adalah menit. Sehingga 20,5 derajat sama dengan 20 derajat 30 menit. Udah ya. Baik, kita lanjut contoh soal yang C, di mana 90 detik sama dengan berapa menit berapa detik. Ya, kita tinggal ubah 90 ini menjadi bentuk 60 ditambah berapa, yang hasilnya adalah 90. 90 detik sama dengan 60 detik ditambah 30 detik. Nah, 60 detik sendiri berapa menit? 1 menit adalah 60 detik. Berarti 60 detik adalah 1 menit. Sisanya ditulis lagi 30 detik. Nah, kalau masih bingung saya beri contoh lagi. Misalkan di sini 80 detik sama dengan berapa menit berapa detik. Kita ubah 80 ini adalah 60 ditambah berapa? 60 ditambah berapa supaya menjadi 80? Ditambah 20. Nah, berarti di sini 60 detik berapa menit? 1 menit. 20 detik berapa detik? Ya tetap 20 detik. Sehingga 80 detik sama dengan 1 menit 20 detik. Udah ya. Contoh selanjutnya yang D, 70,5 menit sama dengan berapa derajat, berapa menit, berapa detik. Kita ubah menjadi dua bentuk, yaitu 70 menit ditambah 0,5 menit. Jadi ini asalnya seperti ini, saya tulis lagi ya. 70,5 menit sama dengan berapa derajat, berapa menit, berapa detik. Kita ubah dulu ini ke dalam dua bentuk, yaitu 70 menit ditambah 0,5 menit. Nah, sama ya, 70 menit ditambah 0,5 menit itu hasilnya adalah 70,5 menit. Sekarang kita bisa menghitung derajatnya. Nah, 1 derajat berapa menit? 1 derajat adalah 60 menit. Berarti kita ubah lagi di sini menjadi 60 menit ditambah 10 menit. Bisa? Bisa ya?
60 menit ditambah 10 menit. Hasilnya adalah 70. Jadi yang kita pecah yang ini aja. 70 ini kita ubah menjadi 60 menit ditambah 10 menit. Kenapa harus 60 di sini? Karena kan yang diketahui 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Makanya ketika kita memecah, kita harus mengambil angka 60 terlebih dahulu. 60 menit ditambah 10 menit. Ditambah lagi sisanya 0,5 menit. Gimana? Nah, Bu, kenapa ini kok nggak dijadikan 1? 10 sama 0,5. Nah, karena di sini kan berupa angka desimal nih. Kalau angka desimal berarti nanti harus kita ubah menjadi bentuk detik. Jadi kita ambil bilangan yang utuh saja. Oke. Kita lanjut. Sama dengan 60 menit berapa derajat? 1 derajat. Sama dengan 10 menit berapa menit? Tetap 10 menit. Kemudian 0,5 detik ini berapa? Maaf, 0,5 menit ini berapa detik? Ya berarti 0,5 dikali 60 detik sama dengan 1 derajat 10 menit 30 detik. Hasilnya sama dengan ini. Oke, mudah ya. Saya beri contoh satu lagi. Ubahlah 90,5 menit ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Oke, kita ubah dulu yang bagian kiri menjadi 90 menit ditambah 0,5 menit. Bisa dipahami dari sini. Sekarang kita ubah lagi 90 menit ini menjadi bentuk 60. Ini ya, 60 menit ditambah 30 menit. Jadi kita ambil 60-nya. 60 ditambah 30 sama dengan 90. Ditambah lagi ini sisanya 0,5 menit. Oke, setelah itu nah, sama dengan 60 menit berapa derajat? 1 derajat. 30 menit berapa menit? Tetap 30 menit. Ditambah 0,5 menit berapa detik? 0,5 dikali 60 detik sama dengan 1 derajat 30 menit 30 detik. Bisa? Untuk lebih memahami tentang materi ini, soal 1, ubahlah 20 derajat ke dalam bentuk menit, terus ke dalam bentuk detik. Yang kedua, ubahlah 25,5 derajat
ke dalam bentuk derajat dan menit. Yang ketiga, ubahlah 95 derajat ke dalam bentuk menit dan detik. Kemudian 4, ubahlah 85,5 menit ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Soal ini, mari kerjakan soal berikut. Sekarang untuk lebih memahami materi yang telah saya jelaskan, silakan dikerjakan soal berikut. Jadi yang pertama, ubahlah 20 derajat ke dalam bentuk menit dan ke dalam bentuk detik. Yang kedua, ubahlah 25,5 derajat ke dalam bentuk derajat dan menit. Yang ketiga, ubahlah 95 derajat ke dalam bentuk menit dan detik. Yang keempat, ubahlah 85,5 menit ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Oke, materi hari ini itu aja. Selamat dikerjakan dan tetap jaga kesehatan. Tetap semangat, istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.